Kita sering dengarkan tentang karya-karya klasik yang jadi pilar peradaban. Tapi, gimana kalau ternyata di dalam salah satu teks paling terkenal itu ada sebuah misteri yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif tekstual, mencoba memecahkan sebuah kasus yang udah bikin para pemikir penasaran selama berabad-abad. Coba deh bayangin, Anda lagi baca sebuah karya besar. Penting banget. Tiba-tiba Anda berhenti. Kok ada yang aneh ya? Alur kalimatnya kerasa patah. Kayak ada potongan puzzle yang copot gitu aja. Nah, pertanyaan inilah yang jadi awal dari semua penelusuran luar biasa ini. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa yang lagi serius banget baca kitab masyhur karya Ibnu Taimiyah, Minhaj al-Sunnah. Di tengah fokusnya itu, dia ngerasa ada satu kejanggalan yang, wah, gak bisa diabaikan gitu aja. Rasanya aneh banget pas dibaca. Ada jeda yang gak wajar di antara kalimat, seolah-olah ada lubang di tengah halaman. Alurnya sama sekali gak mulus, dan ini langsung memicu kecurigaan. Apakah ini cuma salah cetak biasa, atau jangan-jangan ini memang disengaja? Nah, rasa penasaran kayak gini kan gak bisa didiemin aja. Untuk mecahin teka-teki ini, cuma ada satu cara. Bandingin edisi kitab yang dia pegang dengan versi cetakan lain. Dan dari sinilah perburuan naskah pun dimulai. Dan disinilah momen ahanya. Coba deh perhatikan perbandingan ini. Di sebelah kiri edisi dari Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, kelihatan jelas banget ada lompatan, teksnya loncat gitu aja. Tapi lihat yang kanan, edisi Mu'assasah Qurtubi. Di antara dua frasa yang sama persis, ada satu paragraf utuh yang panjang. Ini bukti visual yang nggak bisa dibantah lagi. Dan ini bukan cuma soal salah ketik beberapa kata ya. Kita lagi ngomongin 210 kata yang hilang total, lenyap tanpa jejak. Ini bukan sekedar keteledoran, ini penghilangan yang signifikan. Pertanyaan besarnya sekarang, apa sih isi dari 210 kata yang sengaja dihilangkan itu? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita bongkar isi dari paragraf yang hilang ini dan kenapa keberadaannya itu penting banget dari sisi teologi. Tapi sebelum kita bedah teksnya, ada satu istilah kunci yang harus kita ngerti dulu. Jihah, simpelnya artinya arah, atas, bawah, kiri, kanan. Konsep yang kedengarannya sederhana ini ternyata jadi pusat perdebatan yang panas banget tentang gimana caranya kita bicara soal Tuhan tanpa sengaja membayangkannya seperti makhluk yang terikat oleh ruang. Dan inilah dia kalimat yang bikin semua penyelidikan ini jadi berarti. Ibnu Taimiyah, seorang tokoh yang sering banget dikaitkan dengan pandangan literal, justru menulis, kalau seseorang menolak konsep arah atau jihah dengan tujuan untuk menegaskan bahwa Tuhan itu nggak bisa diliputi atau dikurung oleh ciptaannya, maka penolakan itu adalah benar. Ini sebuah nuansa yang luar biasa penting, dan sering banget hilang dalam diskusi. Oke, jadi kalau kita bedah lagi, apa aja sih poin-poin penting dari teks yang hilang ini? Pertama, semua arah itu ciptaan. Kedua, mustahil Tuhan terkandung di dalam atau butuh pada ciptaannya. Dan yang paling penting, menolak gagasan kalau Tuhan punya arah itu bisa jadi benar, tergantung niat di baliknya. Ini jelas bukan pemikiran yang hitam putih. Nah, penemuan teks ini sebenarnya membuka pintu ke sebuah perdebatan yang jauh lebih besar dan umurnya udah ratusan tahun dalam teologi Islam. Intinya adalah tentang gimana sih cara kita ngomongin Tuhan pakai bahasa manusia yang serba terbatas ini. Biar gampang, kita pakai contoh klasik yang juga dibahas di teks ini. Ada sebuah hadis yang bilang kalau Tuhan itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Pertanyaan yang otomatis muncul di kepala kita kan, turun itu kayak gimana? Apa sama kayak kita turun tangga? Nah, disinilah teks yang hilang itu ngasih pencerahan. Turunnya Tuhan itu sama sekali nggak bisa disamakan dengan turunnya kita dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena pergerakan fisik itu ciri khas makhluk. Kalau kita membayangkan Tuhan bergerak secara fisik, artinya kita membatasinya. Dan hal ini justru bertentangan dengan kesepakatan para ulama generasi awal Islam atau yang biasa kita sebut salaf. Dan ternyata, pandangan canggih Ibnu Taimiyah di teks yang hilang ini bukanlah sesuatu yang baru atau aneh. Justru, pandangan ini sejalan dengan tradisi pemikiran para ulama besar Islam selama berabad-abad. Kita mulai dari Abu Ja'far At-Tahawi, salah satu otoritas akidah generasi awal. Beliau dengan tegas menyatakan, Tuhan itu tidak diliputi oleh 6 arah ruang yang kita kenal. Kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi, Imam Ali bin Abi Thalib juga sudah memperingatkan. Kata beliau, siapapun yang mencoba memberikan batasan pada Tuhan, pada dasarnya dia nggak kenal siapa pencipta yang dia sembah.
Lalu ada Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi yang nambahin detail penting. Ketika Al-Quran menyebut Tuhan di atas, itu adalah ketinggian derajat dan status, bukan di atas secara fisik kayak langit di atas kepala kita. Terus, kalau interpretasi literal itu riskan, gimana dong cara para ulama klasik ini memahami teks-teks suci? Jawabannya ada di sebuah metode elegan yang namanya tafwid. Ini pendekatan 4 langkah yang cerdas. Pertama, terima teksnya apa adanya. Kedua, yakini kebenarannya. Ketiga, serahkan detail bagaimananya kepada Allah. Dan keempat, hindari 2 jebakan. Jangan menyerupakan Tuhan dengan makhluk, tapi juga jangan meniadakan sifatnya. Pada akhirnya, apa sih pelajaran terbesar dari penemuan teks yang hilang ini? Ini membawa kita langsung ke jantung persoalan filosofis, bagaimana bahasa kita yang terbatas ini bisa dipakai untuk bicara tentang zat yang tak terbatas. Nah, sumber yang kita analisis ini ngasih analogi sederhana yang ngebantu banget. Kita coba ya. Pertanyaan pertama, apakah sebuah batu bisa melihat? Jawabannya jelas nggak bisa. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya yang penting. Kalau gitu, apakah batu itu buta? Jawabannya juga tidak. Loh, kok bisa? Ya karena seluruh kategori penglihatan, entah itu bisa melihat atau buta, memang nggak berlaku buat batu. Ketiadaan sebuah sifat nggak otomatis berarti dia punya sifat sebaliknya. Nah, ini dia intinya. Sama persis seperti melihat dan buta yang nggak berlaku buat batu, dimensi-dimensi ciptaan kayak di dalam, di luar, di atas, atau di bawah, itu juga nggak berlaku buat Tuhan. Sang pencipta itu ada di luar kategori-kategori itu semua. Sebenarnya, semua diskusi yang kelihatannya rumit ini bisa diringkas jadi satu kaidah emas yang indah banget dari tradisi Islam. Apapun yang terlintas di benakmu, Allah berbeda dari itu. Ini pengingat yang sangat kuat tentang betapa tak terbayangkannya Tuhan. Jadi, kasus paragraf yang hilang ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah tantangan abadi. Bagaimana caranya kita bisa menghormati setiap kata dalam kitab suci, tapi di saat yang bersamaan, kita tidak memenjarakan yang ilahi di dalam kungkungan imajinasi kita sendiri yang terbatas. Sebuah pertanyaan yang kayaknya bakal terus relevan, bahkan jauh setelah pembahasan kita ini selesai.